Nah, jadi teman-teman itu mulai sekarang itu direlekkan lah badannya, dirilek. Jangan tegang, cemas terus, merasakan sakit. Aduh, jangan-jangan ini sakit lain, jangan-jangan ini sakit parah. Nah, itu hilangkan teman-teman, beneran. Kalau teman-teman itu ingin cepat sembuh, ya lakukan teman-teman apa yang saya lakukan itu, lakukan teman-teman ya. Pagi sore olahraga, berjemur, sama minumnya air hangat setiap hari, dan makan itu berdasarkan jam. Misalkan teman-teman makan 3 jam sekali, ya makan walaupun perut terasa penuh. Kalau sudah 3 jam makan teman-teman. Nah, sakit asam lambung itu sembuh tanpa obat lambung juga bisa, asalkan teman-teman itu jaga pola makannya. Nah, terbukti saya itu sembuh tanpa obat lambung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau membahas tentang, dulu saya itu sembuhnya itu pakai obat lambung atau tidak teman-teman. Jadi di video kali ini itu saya mau membahas tentang itu ya teman-teman. Soalnya banyak ini teman-teman yang bertanya di WA, Mas, dulu Mas itu apakah waktu menjalani kesembuhan itu benar-benar nggak minum obat lambung ya teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang itu ya. Nah, jadi saya itu dulu teman-teman sembuhnya itu tidak obat lambung teman-teman. Nah, memang awal-awal waktu saya sakit kan pasti periksa ke dokter ya, dan di dokter itu diberi obat lambung teman-teman. Nah, setelah itu saya itu minum obat lambung, nggak ada perubahan teman-teman, nggak ada perubahan, malah jantung itu berdebar-debar, dada sesak ya. Itu membuat saya itu panik, cemas gak karuan teman-teman. Nah, setelah itu saya ngomong sama orang tua, Pak, saya kok lemes, saya nggak kuat Pak. Nah, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit teman-teman, dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu diinfus ya, dan sama teman-teman, diagnosanya juga asam lambung ya. Nah, jadi setelah saya di rumah sakit dan diberi obat lambung itu nggak ada perubahan. Nah, setelah saya opnam 4 hari teman-teman dulu di rumah sakit, setelah 4 hari nggak ada perubahan teman-teman. Kan diimpus ya, badan itu seger. Tapi waktu pulang di rumah itu perasaan yang saya rasakan itu sama ya, debar-debar, sesak, pusing keliengan, berdiri nggak seimbang. Nah, sebenarnya saya ini sakit apa? Seperti itu teman-teman ceritanya ya. Kok susah tidur, pikiran kemana-mana ya. Dulu memang pernah ya sakit, tapi nggak seperti ini ya, saya rasakan nggak seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu yang membuat saya itu bingung nggak karuan. Akhirnya setelah tanya-tanya dokter dan disarankan itu teman-teman, disarankan sampean itu tidak hanya lambungnya Mas yang sakit, tapi pola pikirnya juga. Nah, dokter ngomong seperti itu, disarankan ke psikiater teman-teman. Kebetulan di kota saya itu ada ya psikiater. Nah, saya itu ke sana teman-teman. Nah, jadi saya itu setelah dari psikiater lepas obat lambung teman-teman. Jadi tidak minum obat lambung sama sekali ya. Dulu saya itu minumnya itu obat herbal teman-teman, kunyit sama madu itu, tapi tidak terusan teman-teman, 3 hari minum, 3 hari enggak ya. Soalnya kan kalau minum kunyit terus itu takutnya itu ginjal saya ini yang bermasalah. Makanya kan kuning ya, itu yang saya pikirkan teman-teman, saya takut. Kalau madu itu terus teman-teman kan nggak apa-apa ya, madu kan baik. Nah, jadi terjawab ya teman-teman, saya itu sembuhnya itu murni teman-teman, tanpa obat lambung ya. Nah, jadi saya sembuhnya itu dengan menerapkan pola-pola itu teman-teman yang saya upload setiap hari itu. Pagi sama sore olahraga dan berjemur, minumnya air hangat. Kalau ada rasa-rasa di area tubuh, teman-teman itu di tapping teman-teman, diafirmasikan. Kalau muncul-muncul rasa sakit, mana yang sakit, dipegang teman-teman. Teknik tapping namanya. Sehat, nggak apa-apa, sehat. Saya kuat, saya sehat. Besok saya sembuh. Pokoknya
kata-kata positif setiap hari itu katakan teman-teman. Nah, lama-lama secara nggak langsung itu alam bawah sadar kita itu merekam teman-teman. Nah, ini cerita teman-teman sedikit ya. Tadi itu saya itu mau bikin video di sana teman-teman, di pos ya. Tiba-tiba ada ularnya teman-teman. Langsung kaget dong, lari saya teman-teman. Untung kamera nggak jatuh ya. Ularnya itu besar sekali teman-teman. Padahal saya itu sudah duduk. Masya Allah. Tiba-tiba lihat gini, astagfirullah, langsung lari teman-teman. Panik teman-teman. Nah, jadi saya itu setelah sembuh dari sakit ini, saya juga masih punya kecemasan teman-teman, panik. Tapi cemas dan paniknya itu ada penyebabnya. Nah, misalkan contoh tadi, ada ular, itu saya cemas teman-teman. Tapi setelah lari, hilang, berdebar-debar ini hilang teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini itu seharian itu berdebar-debar terus. Nah, itu nggak ada ujungnya ya teman-teman. Itu membuat teman-teman itu drop teman-teman. Saya juga berdebar-debar sebentar itu udah lemes teman-teman. Drop ya, soalnya kan tenaga itu kayak terkuras ya kalau kita cemas. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Kalau kita itu cemas seharian, ya pasti lemas teman-teman tubuhnya. Ini nanti saya kasih videonya teman-teman. Besar sekali teman-teman ularnya ya. Tadinya saya mau ngonten di sini teman-teman, tapi sudah duduk teman-teman, tiba-tiba ada ular ya. Kaget teman-teman saya teman-teman. Ini lihat, saya lihatin ularnya. Ih, kaget banget. Gede banget teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh teman-teman. Tuh ular teman-teman. Kaget banget teman-teman. Ih, parah teman-teman. Tuh. Siapa yang nggak kaget teman-teman? Ya, nggak jadi konten di sini teman-teman saya ya. Parah. Ini nanti mau saya konten di sana teman-teman. Kebetulan ada bangku ya. Gede banget teman-teman. Ular apa ya? Nah, jadi teman-teman itu mulai sekarang itu direlekkan lah badannya, dirilek. Jangan tegang, cemas terus, merasakan sakit. Aduh, jangan-jangan ini sakit lain, jangan-jangan ini sakit parah. Nah, itu hilangkan teman-teman, beneran. Kalau teman-teman itu ingin cepat sembuh, ya lakukan teman-teman apa yang saya lakukan itu, lakukan teman-teman ya. Pagi sore olahraga, berjemur, sama minumnya air hangat setiap hari, dan makan itu berdasarkan jam. Misalkan teman-teman makan 3 jam sekali ya makan, walaupun perut terasa penuh. Kalau sudah 3 jam makan teman-teman. Nah, itu kuncinya. Kita itu kalau banyak rasa nggak usah dirasa-rasakan, dicuekin aja teman-teman ya. Cuekin. Kalau ada pusing kelingan sehat, nggak apa-apa, dipegang sehat, sehat, besok sembuh, besok sembuh. Seperti itu terus teman-teman. Kita itu harus semangat setiap hari. Pikirkan kebahagiaan kita teman-teman. Saya ini nanti kalau mau sembuh, kalau sudah sembuh, saya mau makan yang enak, saya mau jalan-jalan sama anak istri. Misalkan yang masih jomblo, saya mau pacaran, mau menikah gitu teman-teman. Pikirkan yang baik-baik teman-teman. Kedepannya itu yang baik-baik, jangan memikir masa depan itu yang buruk ya. Nanti kalau saya mati gimana? Ya itu belum terjadi teman-teman. Nggak bakalan terjadi teman-teman. Nah, dipahamilah. Sakit ini tuh nggak bahaya teman-teman. Kita itu asalkan makan setiap hari, pagi sore olahraga, jalan-jalan, pasti sembuh teman-teman. Nah, jadi saya itu bikin videonya itu di samping gudang teman-teman. Sebelum pulang kerja itu saya sempatkan bikin video. Tadinya itu kan mau di sana ya, karena ada ularnya ya, kesini teman-teman. Ngeri teman-teman. Saya sampai sekarang masih merinding ya. Nggak tahu ular apa teman-teman. Nanti saya kasih videonya ya. Nah, jadi terjawab teman-teman. Sakit asam lambung itu sembuh tanpa obat lambung juga bisa, asalkan teman-teman itu jaga pola makannya. Nah, terbukti saya itu sembuh tanpa obat lambung teman-teman. Saya hanya minum obat tidur dari psikiater ya. Obat lambung itu sama sekali nggak minum. Nah, tapi kalau teman-teman memang benar-benar rasa sakit, rasa panas, rasa perih, itu minum antasida nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi saya kan alhamdulillah dengan minum madu dan kunyit bisa sembuh. Banyak kok teman-teman yang sembuh dari sakit asam lambung ini tanpa obat ya.
Nah, jadi teman-teman itu mulai sekarang itu harus aktif gerak. Kalau lemes gimana mas? Ya kalau lemes ya berdirilah di rumah sambil tangan diayun-ayun gini. Kalau capek tiduran lagi. Begitu teman-teman. Kita itu harus gerak aktif lah mulai dari sekarang. Karena sakit asam lambung itu kita perlu gerakan agar aliran darah itu lancar, otot tidak tegang semua, tidak pegel semua lah badan kalau kita itu kebanyakan rebahan teman-teman. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Teman-teman itu pasti sembuh, pasti semangat, dan teman-teman yang sudah sembuh itu bisalah komen-komen di bawah ya, agar teman-teman itu semakin semangat lah kalau melihat testimoni-testimoni sembuh dari sakit asam lambung ini. Nah, mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.